senangnya hari ini. Ada Om Yosua. Loh, tapi kok Om Yosua sedih ya? Om Yosua. Tante. Om kenapa kok sedih sih? Iya tante. Tim sepak bolanya Om kalah tante. Jadi Om Yosua harus suka cita hari ini. Gak apa-apa Om Yosua. Itu kan cuman permainan. Ini kan hari Minggu. Harusnya siap-siap ibadah. Kenapa malah main sepak bola? Waduh, Om Yosua lupa. Ya udah tante, kita ikut ibadah Our Kids yuk. Yuk, kita mau sama teman-teman yang di rumah mau memuji Tuhan sama-sama. Siap. Oke. Ayo tante. Oke, tunggu dulu. Kayak ada yang kurang. Apa ya teman-teman? Apa teman-teman yang kurang? Om Yosua masih pakai baju bola. Oh iya, Om Yosua ganti baju dulu ya tante. Om Yosua udah ganti baju nih tante. Nah gitu dong. Nah, sekarang tante kita ikut ibadah Our Kids. Let's go. Loh. Kembali Om. Halo adik-adik. Welcome to Our Kids. Yeay. Hari ini adik-adik kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Om Yosua berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Om Yosua berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau ya Allah. Kami percaya pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Kita mau sama-sama bersukacita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Kita sama-sama mau katakan, I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. I'm so happy, So happy. so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my sekali lagi. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih Kita dong. percaya di dalam diri kita ada gelora sukacita. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku
sukacita, hey. Gelora sukacita, hey. Gelora sukacita, hey. Di hatiku. Na 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 la 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 la. Sukacita, Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh oh. Ku menyembah Tuhan, oh oh. Bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh oh, dan perbuatannya. Gelora sukacita, hey. Gelora sukacita, hey. Gelora sukacita, hey. Di hatiku. gelora sukacita, Gelora sukacita, hey. Gelora sukacita, hey. sekali lagi. Gelora sukacita, hey. Di hatiku. Na 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 na. Yeay. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik bersukacita ya. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Biarkan Tuhan masuk dalam hati kita. Tuhan tinggal dalam hati kita. Mari adik-adik, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masuk dalam hati kami. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus.
tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik, ayo sama-sama kita pejamkan mata kita. Kita angkat tangan kita. Kita mau bilang, Tuhan Yesus, mari masuk dalam hati kami. Mari tinggal dalam hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Terus masuk dalam hati kami Tuhan. Melingkupi kami Tuhan. Kami penuh dengan sukacita karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Kita rindu Tuhan masuk dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita, supaya kita terus bersuka cita. Ya Yesus, datang sekarang, datang sekarang, dan tinggal Tuhan. Datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Dalam hatiku, dalam hatiku, ya Yesus. terima kasih Tuhan. Adik-adik, ikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami rindu selalu Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita semua. Hati adik-adik, mama, papa, om, dan tante, dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa membuat kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Orang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit.
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Nah adik-adik sudah lihat kan videonya? Bagaimana itu Tuhan luar biasa. Tidak ada yang seperti Tuhan kita. Tidak ada yang Yesus tidak bisa lakukan. Betul? Siapa sih di antara adik-adik yang kalau kehilangan seseorang atau ditinggal oleh seseorang tidak sedih? Mungkin kita ditinggal papa, ditinggal mama, opa, oma, kakak, adik. Pasti kita sedih mau ikut. Nah, Maria dan Marta ini kehilangan saudaranya untuk selamanya. Untuk selamanya, jadi mereka tidak bisa ketemu lagi. Mereka tidak bisa ketawa ketiwi, nggak bisa bercanda lagi. Nah, ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta tahu kemana mereka harus pergi. Kemana mereka meminta bantuan, kemana mereka mengharapkan mujizat. Mereka tahu bahwa Yesus sangat mengasihi Lazarus. Sehingga mereka yakin ketika berita tentang Lazarus diberitakan kepada Yesus, kabar ini disampaikan kepada Yesus, Yesus akan segera datang kepada Lazarus dan memberikan mujizat menyembuhkan Lazarus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak langsung datang kepada Lazarus. Kenapa Yesus tidak mau langsung datang? Apakah tidak bisa ketika Yesus mendengar kabar yang diberitakan oleh suruhannya Maria dan Marta? Apakah Yesus tidak bisa? Tentu Yesus bisa langsung berangkat menemui Lazarus. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Tapi kenapa Yesus tidak melakukannya? Kenapa Yesus masih menahan beberapa hari lagi? Yuk kita lihat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15 ya. Kita lihat, Tante Sesa bacakan buat kita semua. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati.
Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus menyebutkan Lazarus tertidur. Sedangkan murid-murid mengira Lazarus tidur seperti biasanya. Tapi maksud Yesus, Lazarus tidur tetapi memang sudah meninggal. Tetapi Yesus mau menyatakan kuasanya. Yesus mau menyatakan dirinya bahwa ia adalah anak Allah. Dia adalah anak manusia. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Kira-kira menurut adik-adik bisa nggak seperti yang tadi kita sudah lihat videonya? Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematiannya setelah berapa hari? Setelah 4 hari. Orang-orang bilang, jangan ke sana guru, pasti sudah berbau. Karena zaman dulu belum ada yang namanya formalin untuk mengawetkan jenazah untuk beberapa hari. Zaman dahulu belum ada. Mungkin hanya rempah-rempah, tetapi tetap akan kalah dengan aroma jenazah yang sudah beberapa hari. Yesus tidak takut, Yesus tidak ragu. Yesus tetap datang ke sana dan minta orang membuka kuburnya. Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya. Yesus menyatakan kasihnya kepada Lazarus. Meskipun menurut kita, mungkin menurut orang-orang, menurut Maria, Marta, Yesus itu sudah terlambat. Yesus sudah terlambat karena Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Coba kalau Yesus datang lebih cepat, pasti Lazarus tidak akan meninggal. Tetapi karena kasihnya Yesus kepada Lazarus, dia mau juga orang-orang belajar percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Nah, adik-adik harus tahu apa yang sudah Allah rencanakan, apa yang Allah sudah janjikan, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Karena Yesus datang ke dunia untuk menyatakan dirinya, untuk Yesus menebus dosa kita, untuk Yesus membawa perdamaian kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa beribadah secara bebas seperti saat ini. Dimanapun kita bisa beribadah. Nah adik-adik, pelajaran tentang Lazarus pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan di dunia ini selain Yesus. Sekalipun mungkin ada orang hebat, orang pintar bisa menyembuhkan. Mungkin ada orang pintar yang sanggup memberikan keajaiban, memberikan kesembuhan. Itu tidak sebanding dengan kuasa yang Yesus berikan. Kita tetap harus percaya Yesus adalah Tuhan. Kuasa Yesus lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Nah, dan juga Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan seseorang dari kematian. Siapa yang bisa? Hanya Yesus. Yesus juga bisa memberikan kesembuhan. Yesus juga bisa memberikan kepintaran buat adik-adik. Yesus bisa memberikan kesehatan yang baik. Yesus bisa memberkati adik-adik dengan luar biasa. Itu karena kasihnya Tuhan kepada adik-adik, kepada Tante Sisa, kepada kita semua. Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik yang masih di bangku sekolah, ataupun orang tua yang saat ini mendampingi adik-adik, apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang, di saat-saat ini, ataupun saat yang akan datang. Dan ketika adik-adik sudah kuliah, kerja. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita terus menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita harus terus percaya, kita harus terus menerima, dan selalu menempatkan kepercayaan kita kepada Yesus. Selalu menomorsatukan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sekalipun ada yang bilang, oh kamu pergi ke sana dia sanggup menyembuhkan. Oh kamu pergi ke sana dia sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Dia bisa membaca pikiran kamu.
Dia bisa meramalkan, oh kamu masa depannya akan seperti ini, kamu nanti saat usia 30 tahun kamu akan segini melakukan ini, saat usia kamu 40 tahun kamu akan menjadi seperti orang kaya. Tidak adik-adik, tidak ada satupun yang dapat meramalkan kehidupan kita. Tidak ada satupun yang bisa menjanjikan kehidupan yang baik selain Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus, kita harus terus percaya kepada Tuhan karena kita tahu. Nanti saya percaya, adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyiapkan masa depan yang indah buat adik-adik. Masa depan yang luar biasa buat adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik harus terus percaya kepada Tuhan ya. Adik-adik mau terus percaya kepada Tuhan? Ya, kita harus terus percaya kepada Tuhan. Dan kita juga mengakui bahwa tidak ada satupun yang sulit bagi Tuhan. Kita juga harus mengakui bahwa tidak ada satupun yang mustahil buat Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan tahu apa yang terbaik buat adik-adik. Mungkin kita tidak bisa merasa secara langsung apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin bisa melalui papa, mama, opa, oma, kakak, adik. Nah, adik-adik, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang adik-adik rasakan saat ini, mungkin adik-adik sedang menginginkan sesuatu. Mungkin adik-adik berdoa, Tuhan tolong sembuhkan mamaku sakit. Tuhan tolong aku lagi sakit. Percaya Tuhan sanggup menjawab doa adik-adik. Puji Tuhan. Pelajaran firman Tuhan pagi hari ini, saat ini mengajarkan kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Dan kita juga percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik tetap jaga kesehatan. Mungkin adik-adik yang akan berlibur tetap jaga protokol kesehatan. Kita berdoa biar Tuhan jauhkan kita dari COVID-19. Dan kita juga berdoa biar COVID-19 ini semua selesai. Adik-adik bisa sekolah lagi bersama dengan teman-teman. Dan adik-adik juga bisa beribadah lagi bersama-sama dengan kita di Alfa Omega. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh luar biasa. Tidak ada kuasa di dunia ini seperti Tuhan Yesus. Kuasa yang sanggup membangkitkan seseorang dari kematian. Kuasa yang sanggup memberikan kesembuhan. Orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat. Orang yang sudah sakit sekian lama, Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Kami mau percaya terus kepada Tuhan Yesus. Kami mau terus berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberikan dan Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang indah buat kami. Berikan hikmat dalam kami melewati pelajaran-pelajaran kami. Tuhan terus sertai kehidupan kami biar kami menjadi berkat baik di lingkungan keluarga kami, lingkungan teman-teman sekolah kami ataupun lingkungan rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan memberkati kesehatan, pekerjaan papa dan mama, seluruh keluarga kami Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kehidupan kami. Jauhkan kami dari COVID-19 Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Maupun kami dalam berlibur, Tuhan sertai kami. Kami berdoa buat gereja lokal kami GPD Alfa Omega, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberkati, dan juga kami berdoa untuk pelayanan Alfa Omega Kids. Biarlah campur tangan Tuhan ada selalu dalam pelayanan AO Kids. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.